Hidup sederhana, tidak foya-foya justru bisa membebaskan diri dari kesombongan. Meski hidup sederhana sekalipun, kita tetap bahagia dan juga menyejukkan. Seperti kata bijak dari Nakamura Go, hidup itu sudah ditetapkan bahwa lebih sederhana, lebih cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hai hai, selamat datang kembali di channel aku ya teman-teman. Hari ini aku bahagia banget karena bisa hadir lagi buat video untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya apa kabar nih buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan terus dalam kondisi yang sehat aja. Walaupun kondisi kita masih sama aja seperti di 2 tahun terakhir ini, masih hidup berdampingan dengan yang namanya corona. Banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita petik hikmahnya ya dari pandemi ini. Banyak banget perubahan hidup yang bisa kita rasakan. Mungkin diantaranya adalah hobi, gaya hidup, pola makan, waktu bekerja, waktu istirahat, apalagi ya. Dan masih banyak lagi. Oh iya, kemarin-kemarin juga ya kita sempat WFH atau work from house ya. Kita sempat kerja dari rumah, terus juga banyak kegiatan yang kita lakukan dari rumah. Semua apa-apa serba kita lakukan dari rumah. Mungkin ada ya sampai saat ini perusahaan atau kantor yang masih menerapkan WFH, tapi apapun itu yang jelasnya WFH itu adalah sesuatu yang sangat boleh dibilang membosankan karena melebihi periode waktu yang sebenarnya membuat kita merasa jenuh selalu atau terlalu sering berada di dalam rumah. Dan banyak yang kini mencari cara biar tidak bosan, tidak jenuh tinggal di rumah. Di antara cara yang paling menonjol adalah menambah hobi baru dan juga mengubah gaya hidup kita. Kalau kita berbicara mengenai gaya hidup, masing-masing orang itu tentunya memiliki pandangannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Tapi pandemi ini nyatanya tren gaya hidup minimalis itu semakin naik daun. Joshua Becker, seorang penulis bestseller The More of Less dan juga The Minimalist Home menjelaskan poin-poin penting mengenai pengaruh pandemi akan gaya hidup minimalis dan pentingnya hal tersebut. Yang pertama yaitu sadar akan barang yang dimiliki. Becker mengatakan saat terpaksa untuk menghabiskan waktu di rumah aja, kita menjadi terdorong untuk melihat secara seksama barang yang kita miliki. Dan dari sini kita akan tahu berapa banyak barang yang kita butuhkan selama bertahun-tahun dan tidak diperlukan sama sekali. Contoh paling sederhana ya, kalau di Indonesia biasanya nih, kalau di rumah-rumah itu kita memiliki satu lusin piring, sendok dan juga gelas. Nah, kalau orang-orang Jepang itu hanya memiliki alat makan sejumlah anggota keluarga aja. Jadi mereka hanya perlu satu mangkuk, satu piring, satu sendok, satu garpu, satu gelas. Wah, kalau kita terapkan gaya hidup seperti itu di kehidupan sehari-hari bisa nggak ya? Yang kedua yaitu cara bekerja akan berubah. Bekerja dari rumah akan menjadi hal yang wajar di kemudian hari. Tentunya ini bukan jangka pendek ya, tetapi menjadi jangka panjang dan juga tuntutan banyak orang. Maka dari itu, perubahan ini akan membuat kita termotivasi untuk menata ruang dan juga lingkungan di sekitar rumah. Menurut pendapat aku pribadi ya, kiblat kita untuk menjadi hidup minimalis itu ya berasal dari Jepang sana. Tapi sebenarnya di dalam Islam, dalam ajaran kita sendiri, hidup minimalis itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah teman-teman, kalau kita lihat di Jepang sana ya, jangan kaget dengan ruang keluarga orang Jepang. Pasalnya nih cuma ada meja dan kursi doang, karena mereka memang membutuhkan ruang yang lega dengan jumlah barang yang minim. Semakin sedikit barang yang dimiliki, maka semakin sedikit pula waktu untuk bersih-bersih. Hasilnya, sisa waktu yang mereka miliki pun akan lebih banyak dan bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Lanjut yang ketiga yaitu menjadi lebih jeli masalah keuangan. Dengan adanya masalah ekonomi di saat pandemi ini, banyak orang yang mulai tersadar kemana sih sebenarnya uang yang dialirkan. Apa sudah dibelanjakan dan juga perhitungan keuangan yang lainnya. Pandemi ini membuat kita tersadar ya, mengejar kepemilikan barang itu bukanlah sesuatu hal yang penting dan mungkin saja bisa terlihat sia-sia. Nah, dari sini kita bisa mulai mengubah anggaran dan pengelolaan keuangan yang kita miliki. Jika kita berpikir minimalis hanya tentang menyingkirkan barang-barang kita, tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Ada sistem anggaran minimalis yang mengandalkan teori less is more. Berapapun penghasilan kita harus bisa
kita harus bisa menghabiskan lebih sedikit dari yang kita terima. Lanjut yang keempat, Joshua Becker mengatakan yaitu membiarkan diri mencari makna hidup. Pasti ada satu momen di mana kita mulai memikirkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Banyak pertanyaan yang muncul seperti apa sebenarnya yang menjadi prioritas dalam hidup ini ya? Terus apakah kita bisa memberikan perhatian yang sesuai kepada keluarga atau teman kita gitu ya? Terus juga apa hidup yang kita jalankan sudah benar? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan tersebut itu akan mengarahkan kita pada prinsip minimalis. Di sini minimalisme berarti menghilangkan gangguan sehingga kita bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup ini. Mulai dari sini kita akan kemudian memfokuskan diri agar hidup lebih bermakna. Lanjut yang kelima yaitu minimalisme mengajarkan kita untuk mengenal diri sendiri. Sebelum adanya pandemi ini teman-teman, banyak orang yang menjalankan hidupnya dengan banyak kesibukan dan juga stres. Gaya hidup minimalisme akan membuat kita sadar akan komitmen dan juga keinginan kita yang sebenarnya. Joshua Becker mengatakan bahwa kita memang tidak bisa memaksa orang lain untuk menjalani gaya hidup minimalis karena hal itu hanya akan menimbulkan efek jangka pendek. Tapi di sini tidak ada salahnya untuk dicoba ya, karena hal ini sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran Islam ya, bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak akan pernah menjadi baik. Dengan menerapkan gaya hidup minimalis, teman-teman bisa mendapatkan banyak waktu luang, semangat yang lebih banyak, lebih fokus, dan kesempatan baru untuk meraih hal-hal yang memang membawa kita pada kebahagiaan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Semoga apa yang sudah aku sharing kepada teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan bisa diambil sisi positifnya. Untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan juga sampai di akhir video ini. Jangan lupa untuk terus beri dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.